Bab 67 Perlindungan Api Es, Pereda 100 Racun. Ekspresi wajah Dugubo menghilang, kembali ke kesejukan sebelumnya. Dengan acuh tak acuh menatap Tang San, dia berkata, apa yang kamu makan di sini yang membuatmu tidak takut bahkan sebelum racun Kaisar Ular Fosfor Gyokku? Tang San tidak menyembunyikannya, mengatakan, setelah Anda membawa saya ke sini kemarin, saya memikirkannya beberapa kali dan mengambil rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga infernal. Rumput es misterius oktagonal, aprikot berharga neraka. Apa itu? Dugubo bahkan belum pernah mendengar dua nama ini. Tang San mengangguk, itu adalah dua jenis tumbuhan beracun yang tumbuh di sisi yang berlawanan dari sumur es dan api yin yang, masing-masing menyerap esensi dari yin ekstrim atau yang ekstrim untuk tumbuh. Mendengarkan penjelasan Tang San, Dugubo sepertinya mengingat sesuatu. Kamu berbicara tentang dua tanaman yang sangat dingin dan panas terik. Keduanya bisa dimakan. Karena rumput es misterius oktagonal dan sifat aprikot berharga neraka yang agak istimewa, dia dengan jelas mengingat kedua tanaman ini. Keduanya hanyalah dua dari banyak tanaman di sekitar sumur es dan api yin yang. Dia telah mencobanya sebelumnya, dan bahkan dengan kekuatan rohnya dia tidak dapat tinggal terlalu lama di dekat tanaman beracun apapun. Dugubo tahu bahwa kedua jenis ramuan ini mengandung racun dingin dan api. Sangat ampuh. Sebagai hasil dari ketidakjelasan tentang sifat obatnya, dia tidak pernah menggunakannya dengan gegabah. Karena masing-masing hanya ada satu rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka, Tang San tidak takut memberitahu Dugubo. Itu benar, kedua jenis tanaman ini sama-sama beracun. Jika orang biasa berada dalam jarak 10 meter dari mereka, mereka akan membeku atau berubah menjadi abu dalam waktu yang sangat singkat, apalagi memakannya. Namun, seperti yin dan yang saling-saling menundukkan, es dan api saling mengendalikan. Ketika kedua jenis herbal ini dicampur bersama, mereka saling menetralkan, sangat mengurangi toksisitas. Tapi itu juga satu-satunya kesempatan untuk meminumnya. Setelah meminumnya, penolakan timbal balik es dan api berubah menjadi saling melengkapi satu sama lain, efeknya mengubah tubuh. Selanjutnya menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan penyerapan, efeknya adalah Ice Fire Protection. Bagus, perlindungan kebakaran es yang bagus. Dugubo menatap Tang San dengan tatapan tergerak, dalam hati agak ragu. Meskipun dia tidak jelas tentang metode mengambil rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka, dia tahu sifat obat dari kedua jenis tanaman ini sangat kuat, dan tentu saja dia mengerti Tang San tidak dapat sepenuhnya menyerap sifat mereka, sudah. Jika dia meminum darahnya, mungkin. Hanya saja, dia mengatakan kedua tanaman ini harus diserap dengan metode khusus, dan dia tidak tahu apa itu. Memikirkan hal ini, Dugubo bertanya, dan Anda mengandalkan ini untuk menahan ketiga jenis racun saya. Tang San tersenyum tenang, berkata, bisa dibilang begitu. Orang tua aneh, setelah kamu membawaku ke sini, aku menemukan bagaimana kamu bisa bertahan dari efek samping racun. Justru karena efek sumur es dan api yin yang ini. Air yin yang sangat dingin dan air yang panas yang berkobar memiliki efek penekan yang sangat kuat pada semua racun. Mata air itu sendiri bahkan lebih berbahaya bagi racun, dan orang biasa tidak akan mampu bertahan di lingkungan ini, bahkan makhluk roh yang kuat pun tidak dapat bertahan. Tapi bagimu tempat ini berguna dan tidak berbahaya. Justru atmosfer sumur es dan api yin yang telah menahan racun di dalam diri Anda. Bahkan jika berkultivasi di sini tidak cukup untuk menghilangkan racun Anda, setidaknya menjamin Anda akan hidup sampai 100 bukanlah masalah. Hanya, Dugubo mau tidak mau bertanya, hanya apa? Tang San menghela nafas, berkata, masih ada alasan penting lainnya aku memakan aprikot berharga infernal dan rumput es misterius oktagonal. Itu untuk bisa tinggal di tempat ini. Kedua jenis tumbuhan yang dicampur bersama ini sebenarnya setara dengan skala kecil. Es dan api yin yang ya, hanya efeknya dalam melawan racun tidak seseram sumur es dan api yin yang itu sendiri. Saya telah menemukan dua cara untuk menghilangkan racun Anda, yang pertama adalah dengan mengambil dua jenis ini secara bersamaan, herbal, dan setelah itu mengandalkan kekuatan roh tangguhmu untuk menyerap khasiatnya. Seperti itu aku memiliki setidaknya 80% kesempatan untuk bisa menyembuhkanmu. Ekspresi Dugubo berangsur-angsur menjadi sedingin es, namun, kamu sudah memakannya. Tang San tersenyum dengan tenang, orang tua yang aneh. Biarkan aku menyelesaikannya dulu. Karena dia dengan percaya diri berani memberitahu Dugubo tentang ini, dia secara alami masuk akal,
Rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga infernal diklasifikasikan sebagai ramuan berharga harta abadi. Meskipun mereka sangat beracun, tidak perlu meragukan evaluasi abadi ini. Benar, mereka dapat melarutkan racun dalam tubuhmu, tetapi pada saat yang sama akan menghilangkan keterampilan racun tubuhmu. Apakah kamu menginginkannya? Ini, Dugubo tampak terganggu. Dia awalnya berpikir untuk mengambil rencana itu, tetapi mendengar kata-kata Tang San dia langsung ragu-ragu. Tang San melihat Dugubo terombang-ambing, dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Darahku mengandung sifat-sifat kedua herbal, aku bisa menggambar beberapa untuk membiarkanmu mencobanya. Namun, jangan salahkan aku jika kultivasimu berkurang. Tidak perlu mencoba, anak aneh. Dugubo berkata dengan menyesal. Bagaimana kamu tahu ini? Tang San berkata dengan tenang, saya menemukan sebuah buku ketika saya masih kecil, dan di dalamnya tertulis banyak hal aneh. Buku itu memiliki bagian emas, dan saya mempelajari semua hal ini dari buku itu. Baru saja kamu bilang ada 2 metode detoksifikasi aku, apa yang lain? Tanya Dugubo. Tang San berkata, saya hanya memiliki kepercayaan 60% dalam metode kedua ini, tetapi itu tidak akan memengaruhi kekuatan Anda. Tentu saja, keracunan cucu Anda masih dangkal, saya memiliki kepercayaan 100% dalam membantunya pulih. Metode ini juga, tidak rumit. Alasan Anda menderita efek samping terutama karena metode budidaya keterampilan racun Anda. Akan baik-baik saja jika Anda memiliki roh alat, yang diperlukan hanyalah memadatkan racun di dalam tubuh Anda, roh, dan semua masalah akan dengan mudah diselesaikan. Tapi sekarang kamu memiliki roh binatang, dan sebagai hasilnya racun itu menyatu dengan tubuhmu. Meskipun kekuatan rohmu dapat mentransfer dan menekannya, itu sudah lama menjadi bagian dari tubuh Anda, sehingga menyebabkan kerusakan maksimal pada tubuh Anda. Jika Anda ingin menyimpan racun di tubuh Anda, tanpa membiarkannya melukai Anda harus menemukan tubuh parasit untuk bertindak sebagai gudang racun. Saya pikir dengan kekuatan Anda harus memiliki tulang roh. Dugubo juga seorang veteran tua dalam hal racun, dan segera mengerti kata-kata Tang San. Cahaya giok di matanya bersinar. Maksudmu, jika aku memaksakan racun di tubuhku ke tulang rohku, itu tidak menyakitiku. Tang San mengangguk, berkata, begitu saja, dan cucumu adalah sama. Selama kamu menemukan dia tulang roh yang cocok, dan minta dia memasukkan racun ke dalam tulang rohnya saat mengolah keterampilan racun, maka tidak akan ada sama sepertiku sekarang, meskipun aku memiliki racun di tubuhku, semuanya ada di dalam Blue Silver Grass dan tulang roh eksternal Eight Spider Lens, jadi tentu saja di mana tidak akan menjadi masalah bagiku. Dugubo mengerutkan kening, orang tua ini telah mengolah roh ular fosfor giok selama 70 tahun, tubuhku sudah lama menyatu dengan racun. Tidak akan mudah dipaksa keluar, itu tidak baik, mungkin efek sampingnya hanya akan tumbuh lebih buruk. Orang aneh kecil, kamu tidak mengajariku untuk bunuh diri. Tang San dengan acuh tak acuh berkata, ini adalah satu-satunya cara yang layak. Tentu saja Anda tidak akan secara langsung menggunakan kekuatan roh untuk memaksanya keluar, seperti yang Anda katakan, itu tidak akan memiliki hasil yang baik, dan sebaliknya akan menyebabkan kekuatan yang lebih besar, serangan balik. Anda harus melakukannya bersama dengan obat-obatan tertentu, secara bertahap menyaring racun di tulang dan saluran energi Anda sedikit demi sedikit, memfokuskannya di tulang roh. Ini adalah proses yang sangat panjang, bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekejap, 1 atau 2 hari. Lagi pula, sekarang seluruh tubuhmu beracun. Itu sebabnya saya katakan saya hanya memiliki kepastian 60%. Hanya satu hal yang pasti, bahkan jika tidak mungkin untuk mengumpulkan semua racun Anda di dalam tulang roh, itu akan terjadi, setidaknya secara substansial meringankan rasa sakit yang harus kamu tanggung saat ini. Apakah kamu bersedia mencobanya? Dugubo memandang Tang San, cahaya pendiam di matanya, orang aneh kecil, aku ingin membunuhmu berulang kali, apakah kamu benar-benar ingin membantu menyembuhkanku? Apakah kamu tidak khawatir aku akan membunuhmu setelah didetoksifikasi? Mendengar Dugubo mengatakan ini, Tang San tahu bahwa dia sudah mempercayainya, dan dengan tenang berkata, terlepas dari apakah kamu percaya padaku, aku tidak akan pernah menolak racun. Sebaliknya, aku sangat menyukainya. Dan mungkin hanya ada satu orang beracun seperti Anda di seluruh benua. Sejauh yang saya ketahui, proses memperlakukan Anda juga merupakan proses eksperimental. Adapun apakah Anda akan mengingkari, meskipun saya tidak yakin,
saya dapat secara eksplisit mengatakan Anda bahwa membunuh saya juga berarti kematian cucu Anda. Saya dapat memperlakukan Anda di sini, dan ketika saya memperlakukan cucu Anda, saya ingin mengundang para guru untuk mengamati. Setelah merawatnya, tidak akan ada hubungan antara Anda dan saya. Bagaimana menurut Anda? Dugubo merenungkannya, berkata, baik. Orang aneh kecil, hanya ada sedikit orang yang saya kagumi, Anda adalah salah satunya. Saya percaya Anda. Kami akan melakukan semua yang Anda katakan. Saya, Dugubo, akan selalu menepati janji saya, dan selama Anda menyembuhkan saya dan cucu saya, tidak akan ada masalah dengan 3 hal yang saya janjikan kepada Anda, dan saya selanjutnya tidak akan membunuh Anda. Tapi, sekarang saya akan meminta Anda untuk memakan ini dulu. Kehidupan lama saya mungkin tidak terlalu berharga, tapi aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Jika kamu membunuhku, maka aku akan membawamu bersamaku. Sambil berbicara dia membuka mulutnya, menyemburkan lampu hijau, tepatnya mutiara hijau giok. Di bawah kendali Dugubo, mutiara hijau giok perlahan melayang ke Tang San. Tang San mengulurkan tangan kanannya, membiarkannya jatuh ke telapak tangannya. Dia tidak tahu persis benda apa ini, tapi dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika Dugubo melenyapkan naga suci sejati, inilah yang dia gunakan. Tang San berkata dengan senyum masam, memberi saya makan sesuatu yang Anda ludahkan, ini sepertinya agak memuakkan. Tatapan dingin Dugubo menyapu dirinya, aku tidak takut memberitahumu bahwa pil ini membeku setelah ular fosfor Gyoku berevolusi menjadi kaisar ular. Orang mungkin mengatakan bahwa pil ini mengandung setengah dari semua kekuatanku. Jika aku mati, itu akan meledak di dalam tubuhmu. Apalagi kamu, bahkan gelar Douluo tidak dapat menahan ledakan internal seperti itu. Kamu orang aneh kecil cukup licik, jadi orang tua ini tidak punya pilihan selain menyimpan beberapa trik. Petik 2. Tang San langsung melemparkan pelet ke mulutnya dan menelannya, tiba-tiba merasakan aliran hangat di tenggorokannya, dan kehangatan di dantiannya. Bukan hanya tidak ada perasaan buruk, perasaan panas itu malah menyebar ke tulang keempat anggota tubuhnya, nyaman yang tak terlukiskan. Dugubo dengan acuh tak acuh berkata, kamu merasakannya. Selama kamu tidak mempermainkanku, pelet hanya akan menguntungkan kultivasimu, meningkatkan agregasi kekuatan rohmu. Setelah kamu menyembuhkanku, aku akan menghapusnya. Petik 2. Orang tua aneh, aku juga punya kondisi. Tang San tahu Dugubo tidak menipunya dalam hal ini. Tanpa menyelidiki terlalu banyak, setidaknya saat ini dia tahu tidak ada bahaya baginya. Dilihat dari kasih sayang Dugubo untuk Duguyan, selama dia tidak menghilangkan racun Duguyan, orang aneh tua ini tidak akan suka membunuhnya. Alis Dugubo berkerut, wajahnya menunjukkan ekspresi konyol, orang aneh kecil. Tahukah Anda bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini Anda adalah satu-satunya orang yang berani menuntut saya? Bahkan Kaisar Surga Dou itu akan bersikap hormat ketika bertemu saya. Tang San masih tersenyum, berkata, kalau begitu, bukankah yang saya nikmati sekarang adalah perawatan seorang kaisar? Orang tua aneh, kondisi saya sangat sederhana, sementara saya membuatkan obat untuk Anda tidak bisa mengintip. Di sinilah tempatnya. Saya membuat obat-obatan. Anda hanya perlu membawakan saya sedikit makanan dan air minum setiap hari. Setelah itu Anda bisa datang ke sini setiap malam pada jam-jam sebelum serangan Anda untuk minum obat. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkanmu. Perkiraan konservatif adalah setengah tahun atau lebih. Dugubo mengangguk, tentu saja dia tahu Tang San takut dia akan mempelajari metode detoksifikasi dan membunuhnya. Untuk pemuda teliti di depannya ini, dia tidak tahu apakah dia merasa menyesal atau kagum. Tang San, apakah kamu ingin menjadikan orang tua ini sebagai guru? Jika itu adalah guru roh biasa, mendengar kata-kata Dugubo mereka mungkin akan meneteskan air mata rasa terima kasih dan segera berlutut untuk menjadi murid. Tapi Tang San tidak, dia hanya melirik Dugubo, berkata, orang tua aneh, saya pikir istilah panggilan ini cocok untuk Anda, saya tidak ingin mengubahnya. Selain itu, Anda pikir Anda bisa mengajari saya apa saja tentang racun. Mungkin dalam beberapa hal Anda harus berkonsultasi dengan saya. Kamu, baiklah. Baik, orang aneh kecil, kita akan menunggu dan melihat siapa yang benar. Dugubo menahan amarahnya, dengan tegas memelototi Tang San, lalu melompat ke puncak gunung. Dalam beberapa lompatan, siluetnya sudah menghilang. Dengan perginya Dugubo, Tang San duduk di tanah seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya,
menghirup udara yang banyak. Dia menemukan bahwa punggungnya sedingin es karena keringat. Bahkan jika dia telah memahami kepribadian Du Gubo, jauh di lubuk hatinya dia masih belum memiliki kepercayaan diri yang sempurna. Dan jika kebetulan orang tua aneh itu menjadi gila terlepas dari segalanya, dia akan segera menjadi mayat. Melihat sekelilingnya pada semua ramuan obat langka dan berharga itu, senyum kecil muncul di sudut mulut Tang San. Du Gubo, oh, Du Gubo, sepertinya aku harus berterima kasih. Tidak ada tempat yang lebih sempurna dari ini. Mencari di saku dadanya dengan tangan, dia mengeluarkan 9 segmen giok itu. Dengan tangan gemetar dia langsung melemparkannya ke sumur es dan api yin yang. Giok 9. Segmen ini telah menyedot darahnya. Jika tidak mendapat bantuan dari sumur es dan api yin yang, meskipun beracun itu sendiri tetap akan mati. Tapi itu bisa berlindung di sumur es dan api yin yang. Tang San secara alami tidak akan menunjukkan rute pelarian rahasianya ke Du Gubo. Merasakan perutnya, Tang San tidak bisa menahan senyum kecut. Dia tahu dia tidak punya cara untuk melawan pelet itu. Apalagi pada dasarnya tidak dapat mengekstraknya, bahkan jika dia bisa, dia tetap tidak akan melakukannya. Pelet itu terkait dengan darah jantung Du Gubo. Jika dia melakukan sesuatu padanya, Du Gubo akan segera menemukannya, dan dia akan menemui jalan buntu. Sangat disayangkan, benar-benar disayangkan. Tang San melihat tumbuhan di sekitarnya, dalam hati menghela nafas dalam penyesalan. Setiap harta abadi di sini adalah unik, tetapi seperti yang mereka katakan, makanan lezat tidak memiliki banyak kegunaan. Tang San tahu bahwa jika dia dengan rakus memakan salah satu dari ramuan harta karun abadi yang hebat, tidak hanya itu tidak akan bermanfaat, dia mungkin akan segera kurang beruntung. Hanya setelah rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka telah diserap sejauh mungkin di dalam tubuhnya, dia bisa memikirkannya lagi. Di antara ramuan harta abadi setidaknya ada 7 atau 8 jenis yang bisa sangat meningkatkan kekuatan internalnya, setidaknya meningkatkan kekuatan rohnya sebanyak 5 peringkat, atau bahkan lebih. Tidak masalah, tidak bisakah saya tetap makan apa yang tidak bisa saya makan? Tang San menunjukkan ekspresi tersenyum, mengulurkan tangannya untuk merasakan pinggangnya. Dalam beberapa saat, kekacauan diletakkan di tanah. Benda-benda ini sebagian besar adalah beberapa kotak kecil dan botol, masing-masing berbeda dari yang berikutnya. Emas, perak, tembaga, besi, batu giok, berbagai macam kotak dan botol disusun di tanah. Ini semua adalah hal yang telah dipersiapkan Tang San sejak lama untuk mencari tumbuhan yang cocok untuk membuat racun untuk senjata tersembunyi. Semakin berharga herbal, semakin tinggi persyaratan untuk menyimpannya. Beberapa harus dipetik dengan emas dan dikemas dengan batu giok, beberapa harus dipetik dengan perak dan disimpan dengan besi. Dengan kesalahan sekecil apapun, khasiatnya akan sangat berkurang, atau bahkan langsung layu. Oleh karena itu Tang San telah membuat banyak persiapan. Tentu saja, ini masih belum waktunya untuk mengemas jamu. Setelah Tang San memeriksa alat-alat ini, dia sekali lagi menariknya ke dalam jembatan 24 cahaya bulan, setelah itu mulai dengan hati-hati membuat katalog setiap harta di sekitar sumur es dan api yin yang. Ada banyak tanaman obat, dan beberapa dengan penampilan yang sangat mirip dapat memiliki efek yang berlawanan secara diametris. Tang San tidak bisa membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Ada kecelakaan di mana racun disalahartikan sebagai tonik bahkan di Sekte Tang. Jalan racun sangat luas dan luas. Dia tidak bisa ceroboh sedikit pun, atau dia akan berjudi dengan hidupnya sendiri. Malam itu, ketika Du Gubo datang sekali lagi ke sumur es dan api yin yang untuk membawakan makanan dan air untuk Tang San, dia tidak bisa menahan amarahnya. Karena Tang San pada dasarnya tidak memiliki obat untuknya. Tapi alasan Tang San sangat bermartabat, tidak ada apa-apa di sini, jadi bagaimana dia bisa membuat narkoba? Tak berdaya, Du Gubo tidak punya pilihan selain membawakannya beberapa alat pembuat obat yang dia gunakan secara pribadi setiap hari. Terlebih lagi atas permintaan Tang San, dia pergi untuk membelikannya kuali tembaga cor besar. Tidak perlu ada api di tempat ini, sisi yang panas dari mata air lebih menakutkan daripada nyala api manapun, praktis seperti magma. Bahkan jika itu hanya sedikit, itu bisa melelehkan emas menjadi besi. Sama seperti ini, mulai hari ini dan seterusnya, Tang San tinggal di sumur es dan api yin yang. Selama Du Gubo tidak ada, dia berendam di sumur es dan api yin yang untuk berkultivasi. Ini tidak hanya meningkatkan sirkulasi misterius Heaven Skill,
pada saat yang sama juga mempercepat penyerapannya terhadap properti oktagonal Mysterious Ice Grass dan Infernal Precious Apricot. Di sore hari dia membuat obat-obatan. Dia tidak bekerja dengan hal-hal ini selama bertahun-tahun, jadi agar tidak membuat kesalahan dia sangat berhati-hati. Seiring waktu berlalu, dia secara bertahap menjadi lebih terampil. Namun, Tang San memang berasal dari Sekte Tang, dan ahli dalam memurnikan racun. Bahwa dia tidak bisa memperbaiki tonik sangat disayangkan. Tang San menggunakan 3 bulan penuh untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tumbuhan di sekitar sumur es dan api Yin Yang, dan mencoba membuat hampir semua jenis racun. Adapun dosis penawar yang dia berikan kepada Du Gubo, itu bukan sesuatu yang layak disebut. Hanya beberapa obat pelemas otot dan peredaran darah, itu saja. Tetapi dengan setiap dosis obat ini, Tang San memasukkan setetes darahnya sendiri. Sebenarnya, Du Gubo masih ditipu oleh Tang San. Racun di tubuhnya, yang paling penting adalah lokasinya, serta 2 jenis sifat ekstrim dari rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga infernal. Namun Tang San tidak menipu dia sepenuhnya. Jika Du Gubo langsung memakan kedua ramuan itu akan segera mengusir keterampilan racun di tubuhnya. Tetapi setelah diubah dalam Tang San, sifat mereka menjadi jauh lebih ringan, dan dengan pengaruh tak terlihat dari dosis kecil, itu menjadi efek terapeutik. Setelah Du Gubo meminumnya selama seminggu, rasa sakit akibat efek samping racun jelas berkurang. Dan perlahan mengumpulkan racun di tulang rohnya seperti yang dikatakan Tang San, tidak hanya tidak melemahkannya, tetapi bahkan menunjukkan tanda-tanda memecahkan hambatan peringkat 91 yang tidak dapat dia tembus selama bertahun-tahun. Orang harus tahu bahwa melewati peringkat ke-90, setiap peringkat adalah hambatan yang sangat besar. Du Gubo sudah terjebak pada level yang sama selama 1 dekade. Bagaimana mungkin tanda-tanda terobosan ini membuatnya sangat bersemangat? Manfaat penawarnya jelas meningkatkan sikap Du Gubo terhadap Tang San. Tidak hanya dia lebih ramah, tetapi setiap malam ketika dia datang untuk mengambil obat dan memberikan artikel dasar, dia juga akan berbicara tentang beberapa pengetahuan yang berkaitan dengan racun. Tang San telah mewarisi kemampuan racun Sekte Tang, tetapi ada beberapa hal yang berbeda antara dunia lamanya dan dunia ini. Dan di dunia ini, tidak ada yang lebih tahu tentang segala jenis racun selain Du Gubo. Tang San secara alami belajar banyak darinya. Tetapi ketika Du Gubo mengenal Tang San, dia menjadi semakin takut. Bocah berusia 10 tahun ini tampaknya memiliki pikiran seluas lautan tak terbatas. Dalam semua jenis pengetahuan racun, dia kadang-kadang memberinya perasaan menghasilkan kilatan wawasan yang tiba-tiba. Awalnya ketika Tang San menolak menjadi murid, Du Gubo sangat marah. Tetapi setelah beberapa waktu dia menemukan bahwa Tang San tidak sombong. Sehubungan dengan racun, bahkan jika dia tidak berpengalaman seperti dirinya sendiri, pemahaman teoretisnya tidak berbeda dengan miliknya. Dengan keduanya saling meneliti penggunaan racun, mereka berdua mendapat banyak keuntungan. Dan seiring berjalannya waktu, kewaspadaan mereka menjadi tumpul. Tentu saja, mutiara Du Gubo masih berada di dalam dantian Tang San, tetapi Tang San tidak memprotes. Satu tua dan satu muda seperti teman dekat, melewati setiap hari dengan cara yang sama. Lucunya, Du Gubo mengandalkan pemahamannya sendiri tentang obat-obatan, setelah makan penawar yang diberikan Tang San akan kembali membuatnya sendiri. Tetapi meskipun penawarnya menggunakan bahan yang persis sama dengan milik Tang San, tetap saja tidak ada efek apapun. Dia tidak tahu bahwa versi Tang San mengandung bahan yang paling penting. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun terakhir, Grandmaster dan Flander telah mengunjungi 2 kali, tetapi ketika mereka melihat hubungan yang harmonis antara Tang San dan Du Gubo tidak tampak palsu, dan lebih lanjut menambahkan Tang San tidak pernah menyuarakan keprihatinan tentang keselamatannya, keduanya akhirnya lega. Mereka hanya berulang kali mengingatkan Tang San bahwa setelah masa belajar ini selesai, dia akan langsung kembali untuk bergabung dengan Akademi Shrek yang baru. Du Gubo bagaimanapun juga adalah gelar Douluo, meskipun Tang San bisa menandingi dia dalam pengetahuan tentang racun, dia jauh dari membandingkan dengan Du Gubo dalam kekuatan roh dan kultivasi. Du Gubo dengan senang hati mengingat pekerjaan Tang San dalam mendetoksifikasi dirinya dan kadang-kadang memberinya petunjuk, membuat pemahaman Tang San tentang roh semakin mendalam. Pemahaman teoretis Du Gubo tidak cocok dengan Grandmaster, tetapi bagaimanapun juga dia telah mengalami seluruh proses kultivasi ke tingkat judul Douluo, dan memiliki pengalaman yang tidak dimiliki Grandmaster. Akibatnya,
Tang San mendapat manfaat tidak sedikit darinya. Lebih lanjut menambahkan sumur es dan api yin yang terus membantu Tang San menyerap rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka untuk mengubah tubuhnya, serta efek dari mutiara Dugu Bo. Dalam setengah tahun ini kekuatan roh Tang San bisa dikatakan telah maju dengan pesat. Dari peringkat 34 aslinya, dia sudah maju 3 peringkat untuk mencapai ranah peringkat 37, akan mengejar tempat Dai Mubai berada. Orang aneh kecil, aku di sini. Dugu Bo jatuh dari langit sambil menyeringai. Yi, Dugu Bo melihat ke tempat Tang San biasa beristirahat. Setiap malam ketika dia datang ke sini Tang San juga akan menyambutnya, tetapi hari ini tidak ada suara. Mungkinkah dia pergi keluar untuk sesuatu? Dugu Bo dalam hati khawatir, dan dalam beberapa lompatan, ketika dia melihat Tang San duduk di sana, dia menghela nafas sedikit. Bahkan jika dia tidak mengakuinya bahkan pada dirinya sendiri, Dugu Bo tidak lagi memiliki niat buruk sebelumnya terhadap Tang San, dan bahkan menganggapnya sebagai teman. Dugu Bo secara alami eksentrik, dan dia memupuk roh beracun. Biasanya tidak akan ada master roh yang ingin berhubungan dengannya. Bahkan jika ada, mereka sebagian besar akan takut. Tetapi meskipun Tang San selalu memanggilnya, orang aneh tua, hari-hari ini tanpa terasa telah menimbulkan semacam perasaan akrab bagi Dugu Bo. Sedikit seperti senior ke junior, atau perhatian di antara teman-teman. Selain itu, dia masih membutuhkan penawar Tang San. Tang San duduk tegak, menatap ke depan tanpa kehidupan. Dan di depannya ada kuali tembaga penyulingan obat. Saat ini kuali tembaga ditopang di atas mata air yang panas, bagian bawahnya sedikit menyentuh mata air, menggunakan panas air yang. Jika kuali tembaga biasa bersentuhan dengan air yang panas, itu akan berubah menjadi tembaga cair. Tetapi Tang San telah mengolesi kuali ini dengan sejenis ramuan dari sisi sumur yang sangat dingin, membiarkannya mengalir, menahan panas yang ekstrim. Lebih lanjut menambahkan keberaniannya sendiri dari panas terik mata air yang, itu bisa dikendalikan. Dugu Bo agak penasaran berjongkok di samping Tang San, orang aneh kecil, apa yang kamu lakukan kali ini? Tang San membawa jari ke bibirnya. Membuat gerakan membungkam, matanya masih terpaku dengan konsentrasi penuh pada kuali tembaga. Dugu Bo mengikuti tatapan Tang San. Dia hanya melihat asap ungu samar terus-menerus mengalir keluar melalui celah kecil di tutup kuali. Dia sudah lama terbiasa dengan situasi seperti ini. Tang San sering meramu beberapa jenis racun yang membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Hanya penolakan Tang San untuk membicarakan resepnya membuat Dugu Bo terus-menerus tertekan. Asap ungu yang naik dari kuali itu tidak menyebar di atas, sedikit bergoyang. Hidung Dugu Bo sedikit berkedut. Dengan keterampilan racun internal, kemampuannya untuk melawan racun bahkan lebih kuat, dan tentu saja dia tidak akan takut. Tapi dia dengan cepat menemukan bahwa asap ungu itu tidak berbau, meninggalkannya tanpa petunjuk tentang komposisinya. Untuk beberapa alasan, melihat asap ungu yang membubung dalam spiral, dia merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Sebagai seorang spirit master dengan kemampuan racun, Dugu Bo mengerti dengan sangat jelas bahwa apa yang dia rasakan adalah semacam intuisi yang eksklusif untuknya, hanya muncul ketika dia menemukan sesuatu yang dapat mengancam hidupnya. Orang aneh kecil ini sebenarnya telah memurnikan racun yang bahkan bisa membuatnya merasa terancam. Faktanya, meskipun Tang San telah memurnikan banyak racun dan bahkan obat-obatan pintar yang membuat Dugu Bo mendesah kagum dalam setengah tahun terakhir, dia masih tidak pernah menghasilkan sesuatu yang dapat mengancamnya bahkan seperti hari ini. Dia tidak berani mengganggunya, dan hanya duduk di sebelah Tang San, menunggu dengan tenang. Ekspresi Tang San sangat serius, terus-menerus memperhatikan kuali tembaga dan asap ungu naik dari tutupnya. Seiring waktu berlalu, asap ungu menjadi lebih tipis, dan pada saat yang sama warnanya berubah dari ungu menjadi putih, lalu sekali lagi dari putih menjadi hitam, dalam proses yang aneh. Selama proses ini, Tang San menggunakan rumput perak biru untuk membuka kuali dan memasukkan beberapa tanaman obat 3 kali. Meskipun sekarang Blue Silver Grass miliknya telah mencapai Ice Fire Protection, setiap kali masih layu. Dengan demikian, rasa ingin tahu Dugu Bo semakin meningkat. Setelah meminum toniknya, dia diam-diam mengoperasikan skill racunnya, mencoba energi di dalam asap itu. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia masih tidak dapat mengetahui obat apa yang masuk ke dalam asap ungu itu. Dugu Bo hanya merasa bahwa itu harus menjadi campuran dari beberapa jenis racun, saling melengkapi untuk menciptakan toksisitas yang ekstrim.
Jangan bilang anak ini ingin membunuhku. Dugubo berpikir dalam hati. Kalau tidak, mengapa dia memurnikan obat yang sangat beracun seperti itu? Tapi dia dengan cepat menghilangkan pemikiran ini. Apalagi hubungan mereka menjadi ramah, bahkan jika Tang San benar-benar ingin meracuninya, dia tidak akan memperbaikinya tepat di depannya. Proses pemurnian tidak ada habisnya, dan pada pagi hari berikutnya, langit sudah cerah, dan Dugubo merasa sedikit tidak sabar. Asap hitam yang naik dari kuali tembaga akhirnya berhenti dan keluar di dalam kuali. Selesai. Tang San tiba-tiba melompat, kegembiraan yang tak tertahankan dalam suaranya. Kegembiraannya saat ini benar-benar sesuai dengan usianya. Orang aneh kecil, apa yang telah kamu lakukan? Dugubo mau tidak mau bertanya. Tang San menghela nafas panjang, menatap Dugubo dia secara misterius berkata, ini adalah harta karun. Harta karun seumur hidup. Saya dapat menjamin bahwa bahkan jika itu mengenai Anda masih hanya punya waktu untuk 3 napas. Tentu saja, itu tidak ada ancaman bagimu, kulitmu terlalu tebal dan tidak bisa masuk ke tubuhmu. Aku akan membiarkanmu melihat karya agungku sebentar lagi. Selusin helai Blue Silver Grass berputar, menyeret kuali tembaga kembali ke pantai, dia menunggu kuali menjadi dingin perlahan tanpa urgensi. Karena Tang San sudah mengatakan ini, Dugubo hanya bisa menunggu. Setelah tidak kurang dari 1 jam, setelah kuali benar-benar dingin, Tang San melangkah maju dan dengan hati-hati membuka tutupnya. Dugubo menggunakan keterampilan racunnya untuk melindungi dirinya sendiri, menjulurkan kepalanya ke depan untuk melihat ke dalam kuali. Di dalam, di tengah ada cakram logam kecil, dikelilingi oleh sisa-sisa yang benar-benar kering, mungkin sisa-sisa tanaman kering. Dan di tengah piringan itu ada 31 cun panjangnya, jarum-jarum kecil hitam pekat yang sama sekali tidak memantulkan cahaya. Kamu sudah bekerja setengah hari, apa? Dugubo mendengus sedih, apa gunanya mainan ini? Tang San menyeringai dan, menggunakan tangan giok misterius, dengan hati-hati mengeluarkan cetakannya, selanjutnya mengeluarkan kotak giok kecil yang sudah disiapkan dari jembatan 24 cahaya bulan dan menyelipkan 3 jarum ke dalam 3 alur. Itu adalah racun yang mampu membunuh gelar Douluo, dan kamu bertanya apa gunanya. Cahaya yang menyala berkedip di mata Tang San. Kembali ke Sekte Tang, tatapan seperti ini akan muncul setiap kali dia mengeluarkan senjata super tersembunyi. Benda ini bisa membunuh gelar Douluo. Jangan bercanda denganku. Ekspresi Dugubo tidak percaya, mainan kecil ini bahkan tidak akan menembus pertahanan judul Douluo, apa gunanya racun itu? Tang San melirik Dugubo, tahukah Anda tentang apa yang disebut senjata tersembunyi? Senjata tersembunyi adalah senjata yang digunakan secara sembunyi-sembunyi. Sekalipun dapat diblokir dari depan bukan berarti tidak akan pernah ada gunanya. Selain itu, untuk digunakan 3 jarum ini pertama-tama harus saya tembus melalui kekuatan roh peringkat ke-40. Mereka membutuhkan teknik khusus untuk digunakan. Mereka disebut undangan Yama. Undangan Yama. Kenapa begitu? Dugubo tidak bisa memahaminya. Tang San memandangi 3 jarum kecil di kotak giok di tangannya, matanya memancarkan cahaya yang tergila-gila, seolah melihat harta langka. Yama, mengacu pada dewa kematian. Ketika berbicara tentang dewa di zaman kuno, jika mengatakan bahwa dewa kematian telah mengundang Anda, apa artinya? Tentu saja Anda harus kembali ke pelukan dewa kematian. Jika Yama meminta kematianmu pada jam ketiga, tidak ada yang berani menunggu sampai jam kelima.